A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa makana minal musyrikin. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Yang saya muliakan para muallim, alim dan alimah, para asatiz, ustaz dan ustazah, para pemuka masyarakat, cerdik pandai, pengurus masjid, pak imam, para penghafal Quran, Bapak Ibu semua yang berhadir dalam majlis solat maghrib dan lanjutkan majlis kajian kita ba'da maghrib. Besar tak dihimbau gelar, kecil tak disebut nama. Semoga kita semua senantiasa dalam rahmat dan kasih sayang Allah. Amin ya rabbal alamin. Malam ini kita berada tanggal 15 Rajab tahun 1441 Hijriah. Sudah di tengah-tengah bulan Rajab. Mudah-mudahan bulan ini bulan yang diberkahi Allah bagi kita semua insyaallah. Seperti mana doa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau ada yang menyebut hadis ini lemah, tapi hadis ini boleh diamalkan. Dari Abdullah bin Umar, dari Anas bin Malik, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau masuk bulan Rajab ya banyak berdoa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Pertemukan kami ke bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka malam hari ini pula kita lanjutkan kajian kita bagian ketiga tentang berharap kepada pertolongan Allah. Pertolongan Allah bagian 1 sudah lewat, bagian kedua pun sudah lewat. Sekarang masuk bagian ketiga. Pertolongan Allah bagian ketiga ini kita sebut dengan istighazah. Bapak Ibu pernah dengar kata-kata istighazah? Pernah. Istighazah, bahasa kita itu minta tolong, Pak. Lalu kita berkumpul rame-rame. Nah, ini zikirnya, amalan agar datang, agar cepat nusrah dan pertolongan Allah dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang bisa menarik pertolongan Allah, menarik, maksudnya itu menarik, mempercepat pertolongan Allah itu dengan amal. Keadaan yang ada di sekitar kita, Pak, virus corona. Oh, ini dia. Banyak yang sibuk, Pak, dan takut. Ada yang takut. Tadi berita Metro TV, TV One, sebelum maghrib, 19 orang positif kena virus corona. Oh, ini. 19 orang, Pak, sudah diisolasi. Di antaranya ada beberapa orang WNA. Virus corona. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, di beberapa negeri banyak yang takut. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, terjemah bahasa Indonesia, yang kata Nabi, kalau satu negeri dilanda wabah penyakit, maka orang di negeri itu tak boleh keluar dari negerinya. Lalu orang-orang yang berada dari luar negeri itu untuk tidak mendatangi negeri yang dilanda wabah. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana sikap kita yang kemudian sampai ke negeri kita?
Jauh sebelum ada corona ni, sebenarnya corona ni semua atas ketetapan dan izin Allah. Bapak Ibu percaya? Tidak ada satu pun di atas muka bumi ini yang berlaku kecuali atas izin dan kehendak Allah. Semua makhluk Allah di muka bumi ini bertasbih kepada Allah. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Semua yang bertasbihlah semua yang ada di langit dan ada yang di bumi. Hanya dua golongan yang tak bertasbih, Pak, yang ingkar kepada Allah dari golongan jin dan golongan manusia. Lalu tentu Allah izinkan pula kepada yang bertasbih. Virus itu bertasbih dia. Tapi kenapa dia bisa menyerang manusia? Tentu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah taala, kata ulama, kejadian demi kejadian di atas muka bumi ini sebenarnya Allah ingin memperlihatkan kuasanya. Dalam Al-Qur'an Allah sebut wa min ayatihi an khalaqalakum. Dari ayat-ayat tanda-tanda kebesaran kami menciptakan kamu. Yang kamu itu bisa manusia, bisa makhluk dan semuanya. Maka ini adalah ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah. Maka sikap pertama kita terhadap semua keadaan, baik virusnya corona atau virusnya karena, Pak. Sekarang virus karena itu lebih banyak daripada corona, Pak. Tahu virus karena, Pak? Karena banyak utang, karena suami selingkuh, karena istri lari dari ini, karena itu banyak karena, sehingga kadang-kadang gara-gara karena itu lebih parah daripada corona. Ya, Bu? Gara-gara karena ada sebab maksudnya. Karena utang tanggal 25 dah pening kepala. Yang rajin sholat jadi tak rajin sholat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah taala. Yang pertama, sikapnya adalah keadaan ini adalah kehendak Allah. Dalam bahasa Al-Qur'annya qudratullah. Qudrat Allah. Tidak akan berlaku segala sesuatu bukan karena kudrat Allah. Qudratullah ini perlu kita kuatkan pada diri kita dengan keimanan. Bab kudrat Allah ini dalam sifat 20, dalam belajar sifat tentang sifat Allah, dia adalah bab tauhid. Lalu kalau kejadian ini atas izin Allah, ketetapan Allah, tentu bertambah pula bagusnya tauhid kita kepada Allah. Dalam bahasa lain, perbaharui terus iman kita. Maka sikap pertama kita, perbaharui iman kita dengan keadaan ini, agar cepat datangnya pertolongan Allah. Jadi datangnya pertolongan Allah dengan memperbaharui iman kita. Perintah Nabi SAW kepada kita semua, kata Nabi apa Bapak Ibu? Jaddidu imanukum. Perbaharui iman kalian. Kita kan sekarang ini sering memperbaharui apa, Pak? Memperbaharui mobil. Mobil kita tahun tinggi, Pak. Tahun 90, tahun 2000, tahun 2010 aja sekarang udah diperbaharui. Ini mobil dah tua, sibuk memperbaharui mobil. Ini rumah dah buruk, sibuk memperbaharui rumah. Ini baju perlu diperbaharui, sibuk perbaharui. Ini pekerjaan, pendapatan segitu-segitu juga, sibuk kita perbaharui. Tapi adakah kita memperbaharui iman yakin kita kepada Allah? Sama seperti kita memperbaharui kendaraan, memperbaharui rumah, tempat tinggal, memperbaharui keadaan. Ada tak, Pak? Sama tak kira-kira? Memperbaharui iman dengan memperbaharui keadaan materi dalam kehidupan kita. Kata kawan saya, semua di dunia ini boleh diperbaharui, kecuali satu, Bu. Memperbaharui istri tak boleh. Bu, boleh tak Bapak memperbaharui istri, Bu? Tak boleh kan? Yang perlu diperbaharui hubungan suami istri itu satu aja, Pak. Perbaharui cinta setiap hari. Jadi cinta hari ini berbeda dengan cinta hari besok. Kalau sama terus cinta tuh, maka dia akan bosan. Perbaharui cinta setiap hari. Ya Pak Haji? Pak Haji, mana Pak Haji? Semua yang Pak Haji lah. Balik kita lagi ke kaji. Karena saya memperhatikan ibu yang lagi makan. Mudah-mudahan ibu tidak kena perbaharui sama bapak, tapi senantiasa diperbaharui cintanya. Amin. Maka perbaharui iman kita, kata Nabi, jaddidu imanukum. Qila ya Rasulullah kaifa nujaddidu imanana? Sabutkanlah pada kami macam mana memperbaharui iman kami, kata sahabat. Kata Rasulullah, aktsiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyaklah ucap la ilaha illallah. Bapak Ibu, apakah kita memperbaharui iman kita hari ini? Ya. Adakah kita memperbaharui iman kita hari ini? Ada, insyaallah. Dengan apa? Dengan banyak beramal. Adakah banyak kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah?
Ada banyak. Datang seorang sahabat pada Nabi. Kata Nabi, sahabat, saya lupa namanya, dalam kitab sirah Ayatus Sahabah ada. Kata Nabi, macam mana keadaan imanmu hari ini? Apa kata beliau? Imanku bertambah ya Rasulullah. Seperti apa bertambahnya? Kata dia, jannah, surga itu fi yamini wan nari fi yasari. Saya merasakan bahwa surga sudah berada di kananku dan neraka sudah berada di kiriku. Ada enggak gitu kita sekarang, Pak? Ada surga sebelah kanan, ada neraka sebelah kiri. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ada. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, maka perintah memperbaharui iman ini tak bisa kita tawar, Pak. Karena iman ini setiap saat dia naik turun. Kata Nabi, al-imanu yazidu wa yankus. Iman naik turun, naik turun. Iman kalau hari dulu mungkin naik turun, tapi kalau hari ini sebagian ulama nyebut bisa saja iman itu bukan naik turun, tapi bisa keluar masuk. Bisa iman itu keluar kemudian masuk lagi. Karena ada kata Nabi, sayati zaman alal ummati, akan sampai satu masa nanti pada umatku, ada orang pagi beriman, petang dah kafir. Ada orang beriman malam, pagi dah kafir. Kenapa ini? Karena semua kena perkara-perkara dunia. Karena takutnya kita terhadap dunia, karena keadaan-keadaan dunia, karena ketetapan-ketetapan yang Allah izinkan, lalu kita lupa dengan Allah, karena kita tak memperbaharui iman. Maka perbaharui iman dengan banyak mengucap la ilaha illallah. Seperti mana ucapannya, Pak? La ilaha illallah. Boleh Bapak Ibu? La ilaha illallah. Aktiru min qawli la ilaha illallah. Perbanyak ucap la ilaha illallah. Ada orang bilang pula baca tahlil tu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah itu bid'ah katanya. Tak pernah dicontohkan Nabi. Kalau bid'ah itu sesat, kalau sesat masuk neraka. Bagaimana pula mungkin orang ucap la ilaha illallah itu masuk neraka, sedangkan orang kafir saja bisa masuk Islam ucap la ilaha illallah. Orang hidup kita beriman, mati kita ucap la ilaha illallah, masuk surga. Kata Nabi, man akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Ada pula orang baca la ilaha illallah masuk neraka. Itu agak meleset sikit, Pak. Ya kan? La ilaha illallah. Ucaplah sebanyak-banyaknya. Pagi la ilaha illallah, siang la ilaha illallah, malam la ilaha illallah, tengah malam la ilaha illallah. Bahkan di antara banyak amal kita, senantiasa kita memperbaharui iman dan memperbaharui syahadat kita. Bapak Ibu sadar tak kalau kita setiap saat memperbaharui syahadat? Tadi solat maghrib berapa kali kita memperbaharui syahadat kita? 2 kali. Nanti isya 2 kali, subuh sekali, zuhur 2 kali, tambah solat-solat sunat. Sering kita memperbaharui syahadat kita. Kenapa? Kena iman yakin kita ni kadang keluar masuk. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kadang-kadang kita membaca, cuman kadang-kadang ya Pak. Kadang-kadang tak hadir kita dalam bacaan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang teringat tu entah apa-apa kadang kita dalam solat tu. Tak hadir kita dalam syahadat kita. Ini maksudnya memperbaharui iman. Agar apa? Yakin kita tumbuh pada Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, apa yang dituntut dari iman sehingga datang pertolongan Allah pada kehidupan kita? Cepat turunnya pertolongan Allah. 1. Ketika kita menyebut la ilaha illallah, la maujud illallah. Tidak ada satupun yang ada di atas bumi ini, tidak ada satupun keadaan, tidak ada satupun ketetapan, tidak ada satupun yang berlaku kecuali berlakunya hanya karena Allah yang mengadakan, dan yang wajib ada itu hanya Allah. Segala sesuatu ini mumkinul wujud bahasanya. Boleh ada, boleh tidak. Sedangkan Allah wajibul wujud, dan adanya sesuatu yang mumkinul wujud karena diwujudkan oleh yang maha wujud. La ilaha illallah. Maka sifat pertama Pak dari Allah tuh. Apa sifat pertamanya Pak? Wujud. Wujud bahasa kitanya ada. Adanya Allah sama tak dengan adanya kita? Beda. Adanya kita diadakan. Adanya Allah itu ada dengan sendirinya. Wajib adanya. Siapa yang mengadakan kita? Allah. Dari mana kita diadakan? Dari Allah. Kemana kita akan kembali dengan ketiadaan? Kepada Allah. Ujung-ujung semua jawabannya Allah. Bahkan dalam sebuah syarahan, almarhum Ustadz Arifin Ilham menyebut, kalau kita mempertanyakan tentang keberadaan Allah, dari mana Allah itu berada, maka jawabannya akan berhenti pada Allah itu sendiri.
Dari mana Allah tu? Allah. Dari mana Allah tu? Allah. Kena terbatasnya ilmu dan pengetahuan kita. Maka ketika kita menyebut Allah, disitulah pengetahuan kita cuma sanggup. Dan disitulah letaknya keberadaan Allah dengan sifat dan zatnya. La ilaha illallah. Selesai satu. La ilaha illallah, Pak. Banyak-banyak ucap. Satu baru. La maujud illallah. Dari iman kita. Yang kedua, la mahbub ilallah. Tidak ada yang kita cintai, yang kita persembahkan. La mahbub atau la ma'bud. La mahbub atau la ma'bud. Tidak ada yang kita cintai dan kita sembah kecuali hanya Allah. Apa maksudnya? Apapun yang kita lakuni persembahannya untuk Allah. Apapun yang kita buat ni persembahannya untuk Allah. Kalau sudah semua yang kita lakukan ni untuk Allah, lepas kita dari keterikatan pada makhluk, lepas ketakutan kita kepada semua makhluk, kecuali hanya kepada Dia, Khalik, yang mengadakan makhluk. Bahkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dengan mati pun kita tak takut. Kenapa? Karena mati itu makhluk. Siapa yang nyebut? Allah. Selama ini kita menyangka mungkin makhluk itu hewan, tumbuh-tumbuhan, ya Pak, antariksa semuanya. Pernah tak kita meyakini bahwa mati itu makhluk? Kita kan kalau makhluk itu yang berbentuk. Mati itu ternyata makhluk, Pak. Buka surah Al-Mulk ayat kedua. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang menciptakan. Apa yang diciptakannya? Mati. Rupanya kematian itu ciptaan Allah, Pak. Apalagi yang diciptakannya? Hayatan, kehidupan. Untuk apa Dia menciptakan kematian dan kehidupan? Liyabluwakum, untuk menguji kamu. Apa yang diujinya? Saya, Bapak, Ibu, diuji semua nih. Diuji yang enak, diuji tak enak, diuji yang nyaman, diuji yang bahagia. Semua diuji. Payah, senang, bahagia, semua adalah ujian. Ayyukum, adakah kamu ahsanu amala, amalnya baik. Maka apa amal baik? Yang mengembalikan semua urusan itu untuk persembahan kepada Dia yang menciptakan kematian, menciptakan kehidupan. Sekarang sudah diciptakannya dengan semua keadaan. Kalau kita heboh sekarang keadaan corona, ada pula keadaan karena. Itu tadi kan, corona virus karena banyak utang, karena banyak masalah, macam-macam lah. Maka kembalikan pada Allah. Yang mengembalikan itu la ma'bud illallah. Yang pertama tadi apa? La maujud illallah. La ma'bud illallah. Atau la mahbub illallah. Tak ada yang kucintai kecuali Allah, tak ada yang kusembah kecuali Allah. Yang ketiga, dari makna yang kita harapkan dari ucapan la ilaha illallah kita adalah la maqsud illallah. La maqsud illallah. Apa maksud, Pak? Maqasid. Asal segala sesuatu diperuntukkan maksud. Tertumbuk sesuatu itu dah selesai dia. Itulah maksud tu. Maksud hanya Allah. Lalu kita kan sering tu berzikir. La ilaha illallah. Kalau bertahlil kan? Kan bertahlil tu. Kata yang memimpin tahlil, afdhalu zikri la ilaha illallah. Ada yang menambah afdhalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu sebenarnya dua tu, Pak. Satu hadis, satu ayat. Fa'lam annahu la ilaha illallah tu ayat Quran. Afdhalu zikri la ilaha illallah tu hadis Nabi. Lalu boleh tak menambah? Wallahu alam, sebagian ulama membolehkan satu ayat dia bacanya hadis lalu dibacanya ayat. Afdalu zikri la ilaha illallah, ada yang baca gitu. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kalau hadisnya afdalu zikri la ilaha illallah wa afdalu du'a alhamdulillah. Lalu fa'lam annahu la ilaha illallah. Apa kita jawab? La hayyum baqi, hayyum baq. Ada yang membaca gitu. Apa itu hayyum baq? Dialah yang maha berdiri sendiri dan kekal. Lalu kita baca la ilaha illallah hayyum maujud. Dialah yang maha ada, tak ada yang lain kecuali Dia yang mengadakan. Lalu terakhir la ilaha illallah hayyum maqsud. Hanya kepadanya lah bermaksud. Lalu kita berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Selama kita mengeratibkan, ratib namanya, Pak. Zikir ratib itu
berurutan. Ratib itu artinya itu aja terus diulang. Rawatib. Makanya orang Melayu nyebut ratib. Ada ratibnya duduk, ada ratibnya togak. Kalau ada ratib togak tuh Pak, kalau orang tarekat Saman bisa sampai terbang Pak. Kalau kita ratib biasa saja. Ratib yang ratib tahlil biasa. Namanya zikir Nabi isbat. La ilaha illallah. Yang terbayang apa? La maujud illallah. La ilaha illallah, la ma'bud illallah. La ilaha illallah, la maqsud illallah. Itu terus yang teruntai. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sebanyak-banyaknya. Aktsar kata Allah Ta'ala surat Al-Ahzab ayat 41. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang beriman, berzikirlah kepada Allah zikir yang banyak. Di mana Allah? Tentu pertanyaan gitu. Kenapa kita harus menyebut Allah? Karena kita ingin menghadirkan keberadaan kita di hadapan Allah, menghadirkan Allah dalam kehidupan kita. Lalu timbul pertanyaan, aina Allah? Di mana Allah? Lalu ada yang menjawab berdasarkan ayat Quran. Allah fis sama, Allah di langit. Allah bertempat, Pak. Lalu kata Allah Ta'ala, nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat kepada hamba tu, lebih dekat daripada urat lehernya. Berarti ada Allah sini, Pak. Saya tengok di leher Bapak, ada Allah tak? Ada, Bu. Pertanyaan Allah berada di langit tu, kalau ditakwilkan menurut Imam Asy'ari, ya kan? Kalau kita takwilkan, maka keberadaannya sangat tinggi dengan segala kuasanya. Kalau Allah tu dipertanyakan seperti maksud pertanyaan itu Allah bertempat, pertanyaan itu saja sudah salah, Pak. Di mana tempat Allah? Karena Allah itu tidak boleh disifatkan sebagai makhluk. Ketika kita memberikan tempat kepada Allah, berarti dia makhluk. Mempersifat Allah seperti makhluk. Tempat itu diperlukan oleh makhluk. Waktu itu diperlukan oleh makhluk. Allah menciptakan tempat, Allah menciptakan keadaan, lalu Allah pula bertempat. Padahal dia yang menciptakan itu semua. Kalau Allah bertempat, lalu mana dulu tempat itu daripada Allah? Kalau Allah kan ada sekarang kan seperti itu akidah katanya akidah Ahlussunnah. Lalu kita sibuk mempertanyakan, di mana Allah? Allah di langit. Langit itu tempat. Allah fis sama, Allah alas ada kedudukannya. Mana dulu Allah daripada kedudukannya? Kalau dulu Allah daripada kedudukannya, berarti Allah menciptakan kedudukannya. Berarti Allah juga seperti makhluk punya tempat duduk. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka sebagian fikih Asy'ari menurut akidah Asy'ariyah Ahlussunnah wal Jamaah itu pertanyaan bukan berdasarkan pertanyaan yang berdasarkan sifat Allah seperti makhluk, tapi kembali kepada sifat Allah yang Maha Kuasa. Maka tempatnya Allah menurut tempatnya Allah itu sendiri, tak boleh kita bahas seperti tempatnya kita, kursi kita seperti kursinya Allah. Maka kita bermaksud ketika kita menyebut la ilaha illallah terpulang kepada Allah itu sendiri. Apa kata ulama? Kata Syekh Jalaluddin, kalau pahamnya ma'rifahnya kita kepada la ilaha illallah ni Pak, sempurna seperti yang tiga tu jadilah dulu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ma'budu illallah, la ilaha illallah, la mawjud illallah, la ilaha illallah, la maqsud illallah. Maka yang kecil, yang payah tu akan Allah mudahkan. Maka yang gelap pun akan Allah terangkan, yang sempit pun akan Allah lapangkan. Karena segalanya izinnya hanya keadaan ini karena Allah la ilaha illallah. Bahkan ketika kita menyebut alaiha nahya, semuanya ini hidup karena dia. Alaiha namut, dan karena dialah pula kita mati. Dan mudah-mudahan nanti kita dibangkitkan atas izin dia, Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Maka ketika kita mempertanyakan berdasar akidah-akidah itu tadi, maka kita pedalami pula pemahaman kita terhadap sifat-sifat Allah. Memang ada yang mempertanyakan Allah dengan posisi di mana Allah tempatnya ini, tempatnya ini. Tapi ketika kita tanya, Allah menyebut nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kami lebih dekat pada urat lehernya. Apakah Allah berada di urat leher? Tentu dua pertanyaan itu sangat bertentangan. Saya pernah dapat kuis dari Masjidil Haram. Saya termasuk pula kelompok grup jamaah Masjidil Haram. Pertanyaannya ada pertanyaan kuis. Di mana Allah? 3 pertanyaan jawabannya. 1, Allah di langit. Udah tuh Allah ada di mana-mana. Sudah itu Allah di atas kursinya. Allah ada di mana-mana, Allah ada di langit. Kalau jawabannya berdasar Al-Quran, tentu jawabannya Allah ada di langit. Tapi langit yang dimaksud tu bukan disebut dengan tempat yang dimana dimaksud oleh manusia. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, la ilaha illallah. Nah, ini dia menghadirkan la ilaha, zikir. Dari kalimat la ilaha illallah ini kata ulama,
yang dari Syekh Jalaluddin An-Naqsabandi. Maka yang diminta kita menunaikan hak-hak la ilaha illallah. Sudah kita pahami maksudnya la ma'budu illallah, la mahbub illallah, la maqsud illallah. Kemudian kita pahami dan kita tunaikan hak dari kalimat la ilaha illallah. Apa tunaikan hak kalimat la ilaha illallah? Bahwa dia yang kita sembah, dia yang kita maksud, dia yang maha ada. Maksud kita adalah penyembahan pada Allah. Tunainya tahu hak, tahu kewajiban kita kepada Allah. Apa dia? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau dia tempat menyembah, kalau dia tempat dimaksud, kalau dia tempat yang ada, maka memintalah padanya. Apa permintaannya, Pak? Kalau kehidupan kita ini sekarang, mintalah dengan amalan. Dengan amal, banyak beramal. Orang-orang tua dulu kan kalau ada masalah beramal, Pak. Sakit, sholat 2 rakaat dulu. Ada masalah, pokok beramal dulu. Sekarang ada himbauan untuk baca doa kunut ya, Pak. Doa kunut nazilah. Wallahu a'lam bishawab. Apakah kita buat atau tidak? Tapi kita beramallah. Kalau dulu kalau ada masalah sikit, kita lalu istighozah. Istighozah itu memang minta tolong. Apa doa istighozah? Agar sebenarnya cepat Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongannya pada kehidupan kita. Nah, ini dia. Yang kedua, mintalah pertolongan kepada Allah melalui doa-doa kita. Apa doanya Bapak Ibu? Satu doa pendek yang diriwayatkan oleh Fatimah radhiyallahu anha dalam kitab Al-Mustadrak Imam Hakim, juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar, agar Allah memperbaiki seluruh urusan hidup kita. Ini doa dibaca Nabi pagi dan petang. Pendek doanya, Pak. Saya yakin Pak Nesdi udah hafal doa ini. Ya tak? Doanya Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu Ya Qayyum. Boleh Pak sama-sama? Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghis, aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Hafal Bu? Bu, hafal kan? Ini doa istighozah ini. Doa minta tolong. Ada kalimat astaghis di situ. Tolong aku ya Allah. Ini doa dibaca Nabi, diajarkan Nabi pada putrinya Fatimah radhiyallahu an. Dibaca oleh ulama-ulama kita kalau minta tolong pagi petang kita baca untuk kehidupan kita dengan semua keadaannya. Ini dia. Agar pertolongan Allah hadir. Betulkan iman yakin, berbanyak la ilaha illallah, lalu betulkan tunaikan hak la ilaha illallah. Lalu yang kedua, banyaklah minta tolong melalui doa-doa kita. La ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis, aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Guru saya menyebut ini induk tawakal, Pak. Kalau tawakal itu ada 3 bacaan yang lazim. Lazim membaca tawakal itu la haula wala quwata illa billah. Itu lazim kan? La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Itu tawakal juga. Minta tolong juga itu pada Allah. Tak ada daya upaya yang paling kuat, paling tinggi, yang tak ada daya upaya kekuatan kecuali hanya dari Allah yang Maha Agung. Lalu ada kalimat tawakal lagi yang diajarkan Allah pada Nabi Muhammad SAW. Apa kata Allah Ta'ala? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa in tawallau, kalau orang berpaling dari kamu. Maksud berpaling itu Pak, Nabi sudah berdakwah tapi dapat ancaman. Nabi sudah susah mengajak orang kebaikan tapi diancam bunuh, disusahkan, berpaling orang dari dia. Dapat cercaan, tentu kehidupan itu berat. Apa kata Allah? Faqul, katakanlah wahai Rasulullah, wahai Muhammad, hasbi Allahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ini termasuk minta tolong. Cukuplah bagiku Allah, cukuplah bagiku Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Aku bertawakal padanya, Dialah Allah, Rabb sekalian alam, Rabb yang menguasai, yang memiliki arasy yang agung. Hafal Bu? Belum lagi dah. Surah At-Taubah ayat 129. Baca sejak pagi petang agar pertolongan Allah hadir pada kehidupan kita. Kata Nabi SAW dalam hadis Imam Muslim, siapa yang baca ini 7 pagi 7 petang. Dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, siapa yang baca ini 10 pagi 10 petang, lalu ditutupnya dengan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim.
sengaja atau tak sengaja, main-main atau serius dia membacanya, Allah akan keluarkan dirinya dari seluruh masalah kehidupannya tanpa dia tahu dari mana Allah keluarkan. Mau Pak ngamalkannya? Mau kan? Angguk-angguk balam ini Pak. Mau Pak? Bapak sini mau? Bapak sini mau tak? Mau. Angguk balam. Siap amalkannya? Ini kan ada di zikir pagi petang kita. Dua Bu. Ini lazim juga tawakalnya. Satu yang tawakal la haula wala quwwata billah. Yang kedua hasbi Allah atau hasbunallah. Hasbi Allahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Lalu ada tawakal yang paling sering kita sebut dengan apa? Ayat 1000 dinar. Ini pertolongan, minta pertolongan juga pada Allah. Astaghis. Minta pertolongan dengan bertawakal. Berusaha lalu bersandarkanlah pada Allah Ta'ala. Surat At-Talaq ayat 23. Orang tua-tua dulu Pak, dari zaman sahabat, dari tabi'in, tabi'ut tabi'un, tabi'ut tabi'in, para salafus soleh sangat yakin dengan semua firman Allah dengan hadis Nabi SAW. Kalau kata Nabi, baca ini kalian akan selesai masalah kalian. Baca. Kita dah berpuluh-puluh baca, tapi ngapa tak selesai juga masalah Pak? Kena yakin kita tadi, itu setengah-setengah. Coba yakin, putuskan yakin kita. Lalu bismillah. Apa yakinnya dengan tawakal? Surat ayat 1000 dinar misalnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadara. Kan jelas tu. Siapa yang betul-betul bertawakal, bertakwa kepada Allah, bertakwa pada Allah, sungguh-sungguh takwanya, takutnya sungguh-sungguh, taatnya sungguh-sungguh. Dia ucapkan zikir itu, kemudian dia taatnya sungguh-sungguh, halal dia sempurnakan, haram dia tinggalkan. Maka makhraja min haitsu la yahtasib. Dia akan dikeluarkan dari jalan yang tak disangka-sangka. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sudahlah dikeluarkan dari masalah, diberi rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. Jadi kita ni berharap dengan semua keadaan ini kita tetap berusaha, lalu sandarkan usahanya pada Allah dengan tawakal pada Allah. Lalu yang keempat ini, kalimat mohon doa pada Allah, mohon pertolongan, astaghis atau istighozah. Lalu di dalamnya ada kalimat tawakal. Hadis tadi yang dibaca, yang saya baca dari Imam Hakim, juga Imam Al-Bazzar dari Fatimah radhiyallahu anha. Ya Hayyu ya Qayyum. Boleh Bu Pak sama-sama lagi? Ya Hayyu ya Qayyum. Bi rahmatika astaghis. Aslih li sya'ni kullahu. Wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Amin ya rabbal alamin. Apa artinya? Ya Hayyu ya Qayyum, ya Allah yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri, yang mengurusi hambanya tak pernah berhenti-henti. Bi rahmatika astaghis, dengan rahmatmu ya Allah, tolong aku ya Allah. Aslih li sya'ni kullahu, perbaikilah seluruh urusan-urusanku semuanya. Apa urusan kita Pak? Semuanya. Kalau udah semua urusan tentu disebutkan semuanya. Ya tak kita sebutlah. Apa urusan kita? Urusan makan, urusan sehat, urusan sakit, urusan ekonomi, urusan sosial, urusan politik. Semua urusan kita minta perbaiki, terutama urusan agama. Urusan ketaatan kita pada Allah. Semoga Allah tambahkan taat kita padanya. Amin. Aslih li sya'ni kullahu wa la takilni, jangan biarkan aku bergantung pada diriku. Ila nafsi wa la takilni, jangan biarkan aku bergantung ila nafsi, kepada diriku. Jadi kita tak boleh bergantung dengan diri, tak boleh bergantung dengan harta, tak boleh bergantung dengan pangkat. Bahkan dengan diri kita, kekuatan diri kita pun tak boleh bergantung. Kita menyebut gitu karena kita melepaskan diri kita, keakuan kita, kemahlukan kita. Kita bersandar pada Dia Khalik. Wala ila nafsi tarfata'ain, walaupun sekedip mata. Sekedip mata pun tak mau kita bergantung. Nah, ini kan baru pengakuan kita ya Pak. Mudah-mudahan Allah hadirkan pengakuan itu sebagai amal kita. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Hafal Pak ya? Wajib hafal ya? Minggu depan kita ujian semester Pak. Siapa yang lulus dapat hadiah.
Tapi bukan umroh hadiahnya, karena umroh tak boleh. Hadiahnya tasbih, nanti Pak Tony belikan satu-satu. Atau Pak Rosadi jauh-jauh dari Cepron sana. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Boleh ya? Siap untuk amalkan ya? Insyaallah ya. Tapi kita mau dapat pertolongan Allah. Nah, ini dia. Yakin kita benarkan, amal kita perbaiki, lalu kita minta pertolongan pada Allah. Hafalkanlah doa tawakal nih Pak. Doa tawakal, doa istighosah. Sampai situ aja kaji kita dulu Pak. Minggu depan kita sambung lagi. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Bu, ada pertanyaan? Kalau tak ada kita tutup. Bel sudah berbunyi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih segala perhatian. Saya berharap betul lah Bapak Ibu mau mengamalkan zikir-zikir ini. Tahlil perbanyak, lalu banyaklah minta pertolongan dengan Allah. Lalu iringi pula dengan selawat dan istighfar perbanyak. Siapa yang melazimkan istighfar, maka Allah akan lapangkan dari dirinya dari segala kesempitan. Maka Allah Subhanahu wa taala akan beri rezeki dari jalan yang dia tak sangka. Man lazimal istighfar ja'allahu akhraja wa likulli hamman faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Ini juga bagian dari zikir-zikir yang menghadirkan pertolongan Allah bagi kehidupan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'atan marhumah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alait bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin ya zal jalali wal ikram nastaghfiruka wa natubu ilaik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.